Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Aulia Dina Oktavia dan Dani Alin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang Islam dan COVID-19. Yang pertama, pengertian Islam. Secara historis, Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Islam sebagai agama tidak cukup jika hanya dipahami melalui pintu wahyu saja, tetapi juga perlu dipahami melalui masyarakat pemeluk agama Islam itu sendiri. Sebab Islam dipahami oleh pemeluknya secara berbeda, karena setiap manusia memiliki pemahaman yang beragam terhadap Islam. Begitu pula apabila terdapat masalah yang muncul, pasti setiap muslim akan berbeda dalam menyikapinya. Untuk menyikapi setiap masalah atau fenomena yang menimbulkan perbedaan penafsiran, maka perlu adanya ijtihad. Wabah COVID-19 di penghujung tahun 2019, dunia juga dikejutkan dengan penyebaran virus corona yang dikenal dengan COVID-19. Virus tersebut dinamakan COVID-19 karena muncul pada akhir tahun 2019. Virus tersebut pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China. COVID-19 merupakan bencana global yang telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara beribadah. Para ulama Islam dipaksa melakukan ijtihad baru untuk lebih memahami fenomena bencana ini dan menghadapinya dengan tepat. Karena virus corona tersebut bersifat mematikan, bagaimana para muslim, khususnya cendekiawan muslim, dalam memahami pandemi COVID-19 tersebut. Wabah COVID-19 menurut Islam. Wabah COVID-19 adalah salah satu musibah yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umat manusia harus menghadapinya dengan sabar. Sebagian para ulama menyebutkan istilah penyakit ini disebut dengan ta'un, yaitu wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan beresiko menular. Jika dapat bertafakur lebih jauh, sebagai muslim, semua wabah ini adalah sebuah rahmatnya, sebuah peringatan bagi yang berpikir untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi, maka akan dirasakan ketenangan. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada beberapa aspek kehidupan manusia, diantaranya aspek pendidikan. Kini sistem pendidikan dilakukan secara daring, kemudian aspek keagamaan, pengajian dilakukan secara virtual dan sholat dilakukan di rumah masing-masing. Pencegahan COVID-19 menurut Islam. Usaha aktif dalam mencegah penularan COVID-19 merupakan bentuk ibadah yang bernilai jihad. Hal ini sesuai pada firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, "Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Beberapa ulama mengatakan bahwa Islam juga mengajarkan istilah lockdown dan social distancing dalam konteks pencegahan penyebaran penyakit. Seperti pada zaman Rasulullah SAW mengajarkan apabila terdengar kabar mengenai adanya wabah penyakit yang sedang terjangkit di suatu negeri, maka kita dilarang memasuki negeri itu. Apabila telah ada yang terjangkit wabah, maka tidak boleh mencampurkan antara yang sehat dengan yang sakit. Selain itu, kita juga harus menghadapi pandemi ini dengan sabar dan senantiasa meningkatkan ibadah kita. Hikmah adanya COVID-19 diantaranya, dengan adanya virus corona, manusia harus banyak melakukan aktivitas positif dan menjauhi aktivitas negatif. Dengan adanya virus corona, manusia harus menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir dan kebersihan batin. Selain itu, adanya virus corona mempertebal keimanan kita dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segalanya. Menjauhkan diri dari sifat sombong, karena musibah atau wabah penyakit yang melanda manusia saat ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa berada di jalannya. Kemudian kita harus senantiasa bersabar dan yakin bahwa wabah atau musibah yang sedang melanda umat Islam saat ini akan segera berakhir dengan izinnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.